Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyalakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Melalui bacaan pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk berkata yang jujur. Seperti lagu, katakan sejujurnya. Seperti begitu. Lalu Yesus juga ingin untuk kita bertindak secara tulus kepada orang lain. Nah, inilah yang Yesus ajarkan kepada kita saat-saat ini. Tadi Yesus katakan begini, jika kita memberi sedekah kepada orang lain, janganlah diketahui oleh tangan kiri jika kita memberi dengan tangan kanan. Apa artinya ini? Arti dari pernyataan ini adalah jika kita memberi sedekah kepada orang lain, janganlah kita mengumumkan, jangan kita memamerkan pemberian kita itu kepada orang lain, supaya orang lain itu mengetahui bahwa saya ini adalah seorang penderma. Inilah yang Yesus tekankan bagi kita.
Yesus ingin supaya kita memberi secara tulus kepada orang apa yang kita punya. Secara tulus berarti ketika kita melihat orang menderita, kita membantu mereka dengan apa yang kita miliki. Misalnya kita memberi solusi kepada orang yang dalam kesulitan. Kita juga membantu orang yang lapar misalnya, memberi makanan, memberi minuman kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang tidak punya pakaian, memberi uang untuk pembangunan gereja dan lain sebagainya. Ini semua dapat kita lakukan, yang penting kita memberi secara tulus. Kalau kita memberi secara tulus, maka orang yang menerima itu akan mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Lalu kalau kita memberi secara tulus kepada orang lain, hati kita juga akan bersukacita. Karena kita mampu memberi yang terbaik kepada sesama. Dan ketika kita melihat orang itu bahagia, orang itu sejahtera, kita juga mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan dari Tuhan. Sebagaimana biasanya orang katakan, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita, maka tentu kita juga akan menuai kebaikan-kebaikan dari Tuhan melalui sesama yang hidup bersama kita. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada sesama secara tulus, tanpa motivasi yang lain-lain. Misalnya saya memberi supaya saya dipuji, saya memberi supaya saya dikenang dan lain sebagainya. Tidak demikian. Yesus telah menunjukkan itu. Yesus telah menyelamatkan kita sebagai tanda bahwa memang Dia mengasihi kita tanpa tujuan lain-lain. Dia ingin supaya manusia itu mengalami keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus juga mengajarkan kepada kita, jika kita berdoa, hendaklah kita berdoa secara kusut kepada Tuhan. Kita mencari tempat-tempat yang nyaman, tenang, kemudian kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Selain itu juga kita bersyukur kepada Tuhan tempat-tempat yang tersembunyi. Jangan kita seperti orang-orang munafik yang berdoa panjang-panjang di dalam gereja atau di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Jika Anda dan saya selama ini bertindak demikian, mari kita stop itu. Kemudian kita mau mengikuti ajaran Yesus ini. Kita berusaha untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan secara pribadi kepada Tuhan tanpa memamerkan kepada yang lain. Kemudian hal lain lagi yang Yesus ajarkan saat ini. Jika kita berpuasa, jangan kita membuat muka kita muram. Yesus mengajarkan supaya kita mencuci muka kita. Kita tetap berpenampilan yang baik. Lalu kita tetap berpuasa. Berpuasa berarti bisa jadi kita hanya makan kenyang sehari. Dan tujuannya supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi juga supaya kelebihan-kelebihan kita pada hari itu. Misalnya ketika biasanya kita makan 3 kali sehari, lalu kita berpuasa hanya makan sekali sehari, 2 porsi kita itu kita sumbangkan pada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud berpuasa yang benar sesuai dengan ajaran iman kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita mampu bersedekah secara jujur, berdoa secara benar, dan berpuasa secara benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang kita dengar pada bacaan hari ini.
Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menyegarkan kami pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk memberi sedekah secara tulus kepada orang lain, untuk berdoa sesuai dengan ajaran-Mu, dan berpuasa sesuai dengan ajaran iman yang kami terima dalam kehidupan gereja kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan ketiga hal ini sebagai tanda bahwa kami amat mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, Hamba juga berdoa bagi semua mendengar firman Tuhan pada hari ini. Semoga Engkau memberi rahmat kesehatan bagi mereka, memberkati usaha-usaha bisnis mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, agar mendatangkan rezeki yang berlimpah di dalam kehidupannya. Semoga Engkau juga selalu menyertai keluarga-keluarganya, agar mereka hidup rukun, damai di dalam keluarganya, dan berusaha untuk menjadi keluarga kudus seperti keluarga kudus di Nazaret. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.